order massage oil Nikita Mirzani, lip serum, sama slimming. Karena gue nggak tahu gue mau order apa. Setelah sampai, awalnya gue biasa aja, tapi ya ininya bagus sih. Dia buat di sini for slimming and cellulite ya. Jadi bagus. Kenapa gue bilang bagus? Karena gue udah coba dari produk massage oil itu, yang murah sampai yang mahal, lokal sampai luar negeri, hanya GPU dan ini sih, ini bagus. Harus jujur gue akuin bagus sih. Tapi kalau yang lain gue nggak tahu ya, dan gue bukan mau review, gue hanya bilang aja gue bersumbang sih. Apa yang menjadi alasan seluruh pecinta Nikita Mirzani itu bilang kalau gue itu takut dengan dia? Gue itu hanya takut dengan Tuhan. Kalian sebagai pecintanya jangan malah mengadu domba antara yang kontra dan idola kalian. Kenapa? Karena nanti gak ada angin, gak ada hujan, idola kalian tiba-tiba diserang orang karena mulut netizennya, begitu. Dan di sini gue mau ngebahas pernyataan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwasannya rekaman suara itu sah menjadi alat bukti untuk melaporkan tindak pidana. Ya iyalah. Contohnya, misalnya kita merasa terancam, di bawah tekanan, lalu kita rekam sebagai bukti untuk dilaporkan kepada pihak berwenang, itu ya boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalian menyebar-nyebarkan rekaman atau isi percakapan orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan, dan juga tidak disamar-samarkan atau kalian jelas memberitahunya secara detail. Ini bukan persoalan lu hebat atau lu gak hebat, kayak yang udah terjadi ya, merekam diiniin padahal orangnya tidak izin gitu. Untuk penahanan Nikita Mirzani ini kan sah secara hukum, jadi bukan karena ini intervensi siapa sehingga dilakukan penambahan penahanan. Bahkan mungkin bisa ditambah lagi tuh masa penahanannya 30 hari lagi, jadi 20, 40, 30 gitu kan. Atau mungkin langsung P21. Turut prihatin karena yang terberat di sini kan adalah TPPU-nya. Maka kemungkinan Nikita Mirzani ditahan di penjara kalau memang terbukti TPPU-nya itu benar ketika bukti-buktinya jelas gitu. Tapi sebenarnya banyak hal yang ingin gue puji untuk Mahkamah Konstitusi, tapi nanti tidak di part ini karena part ini kurang bermartabat untuk membahas itu ya. Sekali lagi gue katakan kepada netizen yang Nikita Mirzani bahwasannya kemarin itu gue hanya menunjukkan sportivitas dan menunjukkan bahwasannya gue bukan dibayar oleh siapapun ya, mutlak karena ketersinggungan pribadi yang dilakukan Nikita Mirzani kepada gue atas ucapannya itu aja ya, bukan karena gue dibayar si ini dibayar si itu. Mereka juga nggak mampu bayar gue dan belum tentu juga gue mau dibayar ya. Kalau ada dumas ya, dumas seperti yang disampaikan oleh saudari tersangka Samira itu dibenarkan ketika kita mengacu kepada Perkap nomor 6 2019 di pasal 41-nya ya, apabila ada persoalan yang tidak benar yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Tetapi kalau sudah ditetapkan tersangka dalam gelar perkara, saya berpendapat bahwa gelar perkara khusus itu dapat dilaksanakan ketika sudah ada putusan pra peradilan, karena di pasal 33 ada 3 unsur. Pertama, berdasarkan pengaduan masyarakat. Kedua, berdasarkan putusan pra-peradilan. Ketiga, menjadi pusat perhatian. Nah, artinya kalau abang pertanyakan boleh, tetapi harus dilengkapi 3 unsur yang kumulatif. Ya, jadi sehingga kemudian kalau 3 unsur yang dumas 1, kemudian ada putusan pra-peradilan, ada pusat perhatian, itu sudah dipenuhi, maka gelar perkara khusus itu tidak menabrak Undang-Undang Nomor 881. Tapi kalau gelar perkara khusus itu tidak mengandung unsur kumulatif, maka itu cacat formil. Artinya hanya berdasarkan dumas saja, itu cacat formil, Bang. Undang-undang mengatur saudari menjadi tersangka, pakailah undang-undang juga untuk membela saudari. Jangan kemudian saudari itu dengan ya mengatakan sepertinya pintar dan paham hukum tapi tidak tahu hierarki peraturan perundangan. Ya, Perkap itu internal SOP dari penyidik, tidak berlaku kepada keseluruhan masyarakat Indonesia. Ya, ada ajas hukum. Nah, kemudian saya mau sampaikan kepada ya besok ini kami juga diundang terhadap dumasnya si tersangka Samira ini ya di Mabes Polri. Ya, jadi pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada
pimpinan Bareskrim di Mabes Polri ya sebagai atasan penyidik di Polrestabes Medan, ini dikaitkan dengan Perkap 6 2019 di pasal 41. Saya mau ingatkan bahwa Polri itu bukan Mahkamah Konstitusi yang bisa melakukan sebuah perubahan undang-undang atau uji materi. Nggak boleh itu. Jadi kalau ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 di pasal 14 ayat 1 huruf D yang mengatur bahwa penyidik itu harus melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasar hukum acara, laksanakan itu. Kemudian sebagai tambahan, kalau memang kita taat azas hukum, ya, ini juga saya sampaikan kepada penyidik Mabes Polri, kalau taat azas hukum dan merupakan penegak hukum, ayo kita bicara hukum. Kita lihat azas dari equality before the law. Artinya, saya sudah berkomunikasi ya, dengan penasihat hukumnya Saudari Iza Jeka. Itu proses penyidikannya sangat cepat, ya, dengan persangkaan pasal 27A di Polda Jawa Timur. Dan kemudian kalau saya lihat unsurnya, itu absolutely berkabur. Kenapa? Saudari Iza Jeka itu berbicara tentang Soundship, film kartun, dongeng. Tetapi itu langsung ditersangkain dan langsung dipersidangkan dengan sangat cepat. Tapi kemudian ketika Saudari Samira menyerang kehormatan klien kami dengan sangat terang benderang, ya, dengan menyebutkan bahwa klien kami Dr. Andreas Situmkir dengan memampangkan fotonya bahwa klien kami bukan dokter, ya, fix bukan dokter, kemudian mengatakan justiper. Ini kenapa diperlambat? Sepertinya ini kan menghalang-halangi proses penyidikan. Ini kan dugaan perbuatan tidak pidana obstruction justice. Ya, kami anggap ini sudah dugaan kami sudah melanggar ketentuan pasal 221 KUH pidana. Jadi ayolah, ya, kami juga penegak hukum, advokat juga penegak hukum. Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 5 menjelaskan kami penegak hukum. Artinya saya berbicara di sini berdasarkan hukum. Ya, jadi saya harapkan ya, kalau si tersangka itu ya, saya tidak peduli ya, kami tidak peduli karena dia tidak paham hukum. Ya, artinya saya juga berharap kepada atasan penyidik di Mabes Polri, ayo berbicara hukum. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 di pasal 14 ayat 1 huruf J jelaskan, dalam proses penyidikan dan penyelidikan harus patuh dan taat kepada hukum acara pidana. Yang mana itu? Undang-Undang Nomor 881. Jadi jangan menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi undang-undang. Kenapa? Polri itu bukan Mahkamah Konstitusi. Saya ingatkan, ya, Polri itu bukan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau terus digunakan kekuasaan ini dan menabrak aturan-aturan, kami akan menggunakan hak-hak kami yang lain, yaitu kami akan menyurati Komisi 3 sebagaimana fungsi pengawasannya yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga Undang-Undang 13 2014. Kami akan meminta hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap hal ini. Ya, jadi ayo kita sekarang udah bicara hukum tata negara, ya. Jadi kalau soal masalah penegakan hukum, saya siap. Tapi bicara hukum, bicara pasal, jangan bicara asumsi. Ya, sekali lagi saya ingatkan siapapun itu, ya, kalau misalkan berbicara penegakan hukum, baik dia advokat, baik penyidik, siapapun itu, ayo bicara hukum, jangan bicara asumsi. Saya sudah kesal berlaku seperti ini. Masa kami itu sudah dilakukan proses penyidikan dan penyelidikan dengan baik, kemudian mau dihobar habir prosesnya dengan gelar perkara khusus yang seharusnya penetapan tersangka itu bisa dikoreksi dan dibatalkan dengan peradilan, bukan gelar perkara khusus. Ada aja ya, aku lagi on the way untuk mencari rezeki, tiba-tiba diganggu ketenangan aku oleh berita-berita yang disebarkan oleh si Samira. Ya, Samira nggak usah repot ngurusin orang yang dipanggil ya. Untuk aku sendiri tidak ada panggilan untuk hidup aku, diri aku. Kenapa harus aku dipanggil-panggil? Satu, aku bukan sindikat, ya, bukan sindikat yang diduga memeras seperti kau. Yang kedua, mending kau Pak fokus aja Samira, fokus aja dengan ulah kau itu. Kau sudah tersangka di Medan nanti. Hari Rabu besok aku tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi jangan gila-gila sok berkuasa Samira. Sekalipun kau punya mantan katanya dekat dengan penguasa, nggak bisa, karena aku akan pantau ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Polisi, ini tolong banget ya si Samira ini, dunia maya sudah tenang, tinggal dia satu nih bikin onar. So iye si Samira ini, fokus Samira, fokus, kau tersangka ya, kau tersangka sekali
lagi di bold, Sami terputus guys. Aku tuh gedek banget guys kalau dikait-kaitkan dengan sindikat pemeras ini. Ya udah pokoknya gitu ya. Tidak bisa aku membiarkan orang menggiring-giring opini seolah-olah A, B, C, D. Nggak bisa, Samira. Samira fokus aja. Anda tersangka, fokus dengan kasus-kasus yang Anda hadapi. Dan fokus coba mengembalikan citra dokter di Indonesia ini. Jangan kalau nyebut depannya dokter itu udah jelek nih kepala aku ya. Gara-gara satu orang jadi Nila setitik merusak susu sebelangga tuh si Samira. Bener. Tuh kan aku kalau udah kesel itu susah ngeremnya, mana macet lagi. Pokoknya intinya gitu ya teman-teman, jangan menormalisasi perbuatan-perbuatan penghancuran usaha orang lain di dunia maya. Bullying, stop giring-giring opini ya. Kasihan sama netizen yang bener-bener itu pengen kedamaian gitu. Ada aja keonaran ini. Kemarin aku sudah melaksanakan janjiku. Ingat aku pernah berjanji ingin mempromosikan skincare brand orang lain. Aku sudah jualan kemarin di sosial media sebelah. Intinya gitu, semangat semuanya. Kalian yang merasa dihancurkan gitu. Kemarin tuh aku dengar beberapa brand kecil juga sampai tutup ya. Semangat. Ayo mulai lagi dari nol ya. Jangan biarkan si Samira dan gengnya ini selalu membuat kalian itu merasa takut untuk berjualan. Jualan aja. Lagian ya, kalian itu kan aku udah bilang, jangan libatkan aku, jangan kait-kaitkan aku dengan urusan lapor-melapor urusan skincare. Aku nggak urus, aku hanya menyemangati orang-orang yang ingin berusaha bangkit lagi setelah hancur ya. Bedakan ikut campur kasus dengan menyemangati. Nah itu bedakan. Nah kalau si Samira dan gengnya ini seneng banget gitu ngelibatin aku. Udah tahu kalau aku disebut di dalam sindikat kalian ini, aku nggak terima gitu. Karena apa? Karena aku udah nggak bisa lagi dibully diam gitu. Jadi kalau ada orang coba-coba, udah nih Kuli Koper ya, Kuli Koper udah diem. Sekalipun dia tidak pernah tuh bikin surat, katanya malah minta maafnya ke orang-orang yang nggak punya kepentingan sama dia. Cuman karena pengen dipuja-puji, padahal dia kan bermasalahnya sama aku. Sekalipun dia nggak ada tuh permohonan minta maaf gitu ya. Sudah ya, kita ikutin aja proses hukumnya. Sampai di mana ya aku minta keadilan. Nah kalau kalian ngelibatin aku terus, buzzer udah berhenti nih, bagus ya, bosnya udah berhenti, udah tobat. Ada lagi tuh, ada lagi netizen. Nanti kalau aku bilang begini dibilang ikut campur. Padahal aku bukan ikut campur, aku meluruskan. Aku udah nggak bisa lagi didoxing, dibully, dilibat-libati dengan urusan yang bukan my business gitu. Ini bisnis aku. Nah ini baru my business. Telat nih. Aduh, kalau habis emosi mau masuk meeting. Selamat siang. Tebak-tebakan aku mau kemana?